Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa Sayyidina wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormatin Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa Ibu Aminah SPDI. Yang kami hormatin Bapak KUA Bapak Haji Mustafa SPDI MM. Yang kami hormatin Bapak Hamzah SAG beserta rombongan. Yang kami banggakan ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Khairun Nisa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, karena dengan rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara pengajian pada hari ini yang dirangkaikan dengan arisan bulanan. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat hidup dengan iman dan Islam. Baiklah ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Khairun Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sepatah kata dari Bapak KUA, Bapak Haji Mustafa SPDI MM beserta materi pertama. Kemudian yang ketiga adalah sholawat bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Erniwati. Yang keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Ramlah. Yang kelima, penyuluhan fungsional oleh Bapak Hamzah SAG beserta rombongan mengenai tata cara memandikan jenazah. Yang keenam adalah lot arisan dan yang ketujuh adalah penutup. Baiklah, kita sebelum memasukin acara kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara keduanya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Ramlah. Kepada Ibu kami persilakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ibu Ramla SPD. Semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sepatah kata dari Bapak KUA, Bapak Haji Mustafa SPD MM. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan bersama Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, Ibu Aminah, dan seluruh anggota Majelis Taklim, para penyuluh fungsional yang sempat hadir, kaum mandai, alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmatil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang barokah, hari Jumat, bertepatan dengan bulan yang barokah, bulan Ramadan, bertepatan dengan kegiatan yang penuh barokah, kegiatan pengajian majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, mengizinkan kita bisa hadir bersama-sama. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang diberikan satu bulan yang sangat mulia untuk umatnya, itu bulan suci Ramadan. Hadirin sekalian, alhamdulillah atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang senantiasa menghidupkan daripada kegiatan-kegiatan keagamaan kita, khususnya pengajian-pengajian yang dihadiri oleh ibu-ibu. Yang pertama, kita akan mungkin temanya apa temanya? Cara memandikan jenazah. Ya, kita ini calon mayat. Tadi ada beberapa informasi, ada yang meninggal. Kita ini calon mayat. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat atau cepat. Saya di belakang, kita duluan, saya di belakang, terserah. Yang penting ada persiapan, alhamdulillah. Nah, pertanyaan-pertanyaan biasa timbul di sekitar kematian, apalagi Ramadan. Apakah orang yang meninggal Ramadan itu pertama tidak diperiksa oleh Munkar dan Nakir? Oh, saya tidak pernah tahu karena belum alami. Nah, yang kedua, apakah orang semua yang meninggal Ramadan itu orang yang beruntung? Itu kan biasa ada ya sama kita. Beruntung atau meninggal Ramadan? Iya, alhamdulillah. Tapi belum tentu. Kata Ustaz Adi Hidayat, ya tergantung amal ibadah. Orang Kristen juga banyak, non-Islam juga banyak meninggal di luar Ramadan, di dalam Ramadan. Nah, kita akan membahas tentang apa sih itu kematian. Pernah lihat orang mati, Bu? Pernah mati? Biasa kalau kita bangun tidur itu doa untuk anak-anak, itu yang kita ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Apa pada yang itu doa anak bangun tidur ya. Kebiasaan nanti kayak hafal kitab mama nanti tidak hafal. Apa itu biasa doa? Dibaca jika itu. Kenapa ini anak TK yang baca ini, orang-orang yang sudah umur-umur tidak baca. Ya, kita berdoa, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami setelah kita mematikan. Artinya ya, mati kecil ya. Nah, itu kita senantiasa tidur. Bahkan biar siang juga mati. Apalagi Ramadan, enaknya itu mati, tidur. Nah, dalam segi medis itu berhentinya ya aktivitas jantung, nafas keluar masuk. Itu kalau dalam segi medis. Ilmu biologi itu aktivitas tubuh ini sudah berhenti. Kalau dalam Islam, kematian itu berpisahnya ruh ya dengan jasad yang kasar ini. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu apa sih tanda-tandanya orang kalau mati? Seperti ada sama kita tanda-tandanya pada saat mami. Apa tanda-tandanya biasa? Kalau orang sakit itu biasa kita lihat tanda-tandanya apa itu? Jantungnya melemah. Jadi kita biasa masuk di ruangan apa itu? 3 huruf itu. ICU. Apa artinya itu? Hanya iya. Di situ katanya ruangan ini antara itu. Kan orang kalau koma sebentar lagi titik ya.
Kalau sudah koma, hampir itu titik. Kalau titik itu tak begini, titik. Macam-macam ya tanda-tanda kematian. Ada orang yang dia sudah kasih tanda-tanda tapi dia tidak sadar. Dia kan kecelakaan, tidak ada tanda-tandanya. Ada semua tanda-tandanya, cuma dia tidak tahu. Inilah yang mau dipelajari. Apa sih tanda-tanda kematian? Muka pucat, tapi kalau orang puasa juga kulihat pucat-pucat tapi tidak aja di sini karena cerah-cerah aja semua. Tanda-tanda kematian biasa itu mudah lelah. Yang kedua dia tidak mau bergaul, tidak mau hadir di pengajian, mau pergi di tempat melayak. Dia sering kebingungan, halusinasi. Saya pernah serumah dengan nenek saya, itu menjelang kurang lebih 3 harinya meninggal itu. Saya samping tidur itu, sebentar-sebentar dia bangun lagi. Iya, itu halusinasi dia seperti ada nampak, ada yang dia lihat. Banyak ya. Kalau kita sering jadi halusinasi apalagi kalau dekat-dekat Laut Arisang itu saya juga biasa sering halusinasi. Kenapa cepat sekali ini datang lagi pembayaran ini, habis buat. Biasa itu kalau orang meninggal diperisai. Apanya diperiksa? Kalau masih bunyi berarti tidak gitu, dekat-dekat tidak jauh. Tapi kalau dipegang-pegang begini, dia kan sudah tidak ada lagi sudah. Jadi kalau pergi jenguk majelis taklim yang sakit tepuk tangan. Jadi kalau tidak malah bunyi kestam ya innalillahi begitu dekat. Jangan juga terlalu jujur. Biasa kan kita bingung. Ini kamu pergi nih, jangan sampai aku tinggalkan itu meninggal. Periksa memang oh jangan, tidak bisa tidak lama ini. Biasa juga hidungnya agak jatuh. Sebelah mana? Jadi lihat dari depan. Kalau paham saya hidungnya jatuh kemana itu. Nafas juga tidak teratur. Makanya kalau jatah nafasnya itu sedikit, jangan terlalu sering bernapas, dia tahan-tahan. Cepat gitu habis. Mau coba habis jatah nafasnya. Jadi tangan kaku, bibirnya ya banyak. Biasa pada lihat itu kalau sinetron. Putih sekali bibirnya. Padahal hendaknya mau mati itu acting. Sama kalau kita puasa. Saya kalau puasa itu siang-siang harus putih-putih di sini. Ada angin dari sebelah kanan kita ke kanan. Ya namanya puasa. Karena puasa itu ibadah rahasia, ibadah sirriyah ya. Tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Itu mungkin ya tanda-tanda ya biasa kita ibu-ibu biasa lihat lah mungkin. Bila jam aku tinggalkan itu orang tua mau kuliah ini dah ini ya. Bila dokter kain tidak lama ini begitu keluar dari rumah sakit dokternya mati kecelakaan. Karena mati itu ya ajal. Jadi itu tadi. Nah, apa yang kita lakukan setelah orang yang menjelang kematian? Apa yang dilakukan? Apa? Dituntun namanya talqin. Apa dituntunkan ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau pengajian taklim itu biasa disuntun la ilaha illallah, dia langsung salawat. Salatullah, salamullah, alhamdulillah. Apapun yang kebiasaan kita lakukan itu nanti yang kita ucapkan. Ada di Tanah Lili itu menjelang kematiannya keluarganya bilang, kan dia sering ke pasar. Apa dia bilang terakhirnya? Dia bilang apa dia bilang? Sudah terang nih, angkat kasih masuk angkat mi itu bodong-bodong meninggal mi. Baru bodoh. Karena saya tahu kalau kita sudah dari masjid sebelah subuh ada mi di pasar itu. Begitu rajinnya ke pasar, nggak tahu Allah alam, tapi itulah nggak ada yang tahu. Makanya kebiasaan kalau kebiasaannya majelis taklim pasti nih meninggalnya nanti begini. Amin. Bahaya itu Pak yang kalau begitu nanti meninggalnya sebentar. Oke ya, jadi meninggal di bulan Ramadan itu ya tergantung dari amal. Tapi memang ada juga hadis yang mengatakan keutamaan orang yang meninggal di bulan Ramadan. Baik, nah mentalkinkan la ilaha illallah. Biasa di telinganya kalau di rumah sakit biasa disuruh kecil-kecil suara tak karena di samping tak belum mati memang nih. Karena bilang mati aja. Apalagi kalau yang kamar itu, yang pakai itu, iya. Bila la ilaha illallah di sebelah yang sakaratul maut bilang. Iya, makanya bahaya juga itu kalau kita sekamar dengan beberapa orang karena kasihan ini yang apalagi kalau banyak banyak yang dia. Terus dibacakan suratul Yasin. Kenapa itu surah Yasin itu kalau orang meninggal kah?
Ini yang tidak meninggal, kenapa tidak baca surah Yasin? Biasa kita baca surah Yasin. Baca. Yasinan. Ya, malam Jumat. Hadir jadi. Wajib. Di mana? Kenapa tidak diundang? Pasti ada makanan toh. Pak Hamzah, ada makanan. Apa keistimewanya? Yasin itu bukan untuk orang meninggal. Diniatkan ya Allah dengan barokah surah Yasin, kalau dia masih ada umur maka sehatkan. Tapi kalau sudah waktunya mudahkan. Kalau pas dibacakan surah Yasin, kata Syekh yang dari Mesir itu, dia bilang kalau dia meninggal dibacakan surah Yasin, maka 10.000 malaikat itu akan datang mendoakan dia ketika sakaratul maut. Ketika dia meninggal, dimandikan, dia hadir, didoakan oleh 10.000 malaikat. Terus ketika dia disolati, ikut dia salat malaikat itu sampai dia kubur, bahkan nanti ketemu Munkar Nakir. Subhanallah. Apalagi orang yang suka baca surah Yasin. Makanya jangan malas-malas kalau undang Ibu Aminah nah. Bersyukur kalau undang Ibu Aminah baca Yasin. Saya tidak pernah kena undang. Apa yang tanyakan? Anda bilang apa itu dibaca lagi kalau ini pore. Coba catat aja nambah baru tidak nampanggil. Maka kurang saya bilang mau ikut. Tapi Anda bilang tidak ada laki-laki, perempuan semua. Jadi kalau sakaratul maut ya dituntun dia dengan baca surah Yasin, dengan talqin. Kalau dia bilang la ilaha illallah, tenang maki, stop dulu. Tapi kalau bilang iseng mana itu cucuku, ulangi iseng itu. Jadi akhirnya kalau sudah bilang la ilaha illallah tenang mi. Tapi ini menangis semua, oh mama kuda ya. Nggak konsentrasi ini orang, makanya tenang-tenang silakan menangis tapi jangan dulu toh. Bilang nenek mati maki ada semua mi cucu tak. Bilang nenek siapa mau mati? Tidak pas aku mau mati, tidak aja bilang. Apalagi minta warisan nenek itu ada tak sepeda tak, ku ambil milik. Yang hadir mendoakan, ya Allah berikan kemudahan. Biasa juga disunahkan, diwuduhkan. Diwuduhkan itu yang rukun-rukun nama jangan disuruh kumur-kumur Bapak bilang kumur-kumur kayak orang mau mati mana kumur-kumur nanti tenggelam ki. Ya, yang rukunnya saja apa itu? Muka, apalagi lengan, apalagi sedikit, baru kaki. Sudah. Kalau tidak ditayamumkan. Sekarang kita apa yang harus dilakukan ketika dia sudah meninggal? Dipasang di tengah rumah, dikasih patutuk nasi, biasa ya? Biasa gila patutuk nasi. Masa dikasih patutuk nasi nah orang? Ada patutuknya ya. Ada. Saya kira patutuk nasi di sini kasih ke orang mati gitu kayak emangnya. Ya, ketika juga menjelang sakaratul maut biasa ada kiblat memang itu dipangkui, diganti bajunya. Itu orang kalau meninggal biasa busuk ki. Orang mau meninggal, kecuali kalau di rumah sakit mungkin. Jadi kalau tadi kembali lagi bahwa kalau dia mau dituntun itu pakaiannya bagus nih. Jangan baju busuknya itu. Aman kalau sudah meninggal itu cepat tutup matanya. Kenapa dia ikut ruhnya ke atas? Jadi mau lihat ke atas matanya. Bukan dicekik itu ada cekik setan. Naik dia ikut tutup matanya. Bismillah ala millati Rasulillah. Ting. Baca lagi Bismillah ala millati Rasulillah. Ting. Bismillah ala millati Rasulillah. Lari lagi ketiga kali nanti tak begitu. Pasti tertutup itu, tertutup ki. Terus mulut biasa orang tua kasih begini. Dah. Ada tuh biasa nikah ki. Mau ikat di atas sini. Mau kasih hitam-hitam di sini. Malak-malak ki. Ya supaya tidak terbuka mulut. Bagaimana kalau lagi gigi palsu nah? Dilepas. Jadi apa? Mau dipakai? Kan ada yang mau pakai? Bukan bawaan. Maksudnya bukan yang diciptakan. Jadi kalau ada tulang dioperasi di dalam besi, mau dikasih keluar? Yang tidak boleh itu susut. Itu yang pasang-pasang itu susut. Ya, itu yang biasa itu supaya cantik. Pasang di sini, pasang di sini, pasang di mana-mana lah. Apalagi setelah sesat meninggal. Kawat gigi. Ya, maki itu kasih keluar. Kawat gigi, kawat berduri. Ada orang pakai kawat berduri. Iya. Iya, kalau memang tidak memungkinkan tidak apa-apa ji. Karena itu kan bukan ji yang tidak mau itu yang ada hubungannya dengan syirik, musyrik atau sihir.
Iya itu karena biasa itu kalau saya belum pernah lihat sih, tapi biasanya tidak mau menghadap kiblat itu kalau dikasih turun di anunya. Kenapa ini menghadap ke atas terus? Oh ya biasa ada ilmu itu. Lanjut. Biasa dipasang di atas perutnya sesuatu. Kenapa pisau? Besi ya. Ada yang mengatakan supaya tidak gampang busuk. Ada yang mengatakan nenek-nenek bilang karena supaya tidak ada setan yang mati dibunuh, ganggui. Kalau bisa itu fungsinya salah satunya mengeluarkan kotoran yang tinggal. Makanya kasih batu bata 20 di situ. Supaya berat. Ya pemberat sedikit lah kalau ada, tapi kalau tidak ada masalah aja. Terus dibakar-bakar, biasa ada bakar-bakar di situ ya. Bakar-bakar ikan. Oh dupa-dupa, saya kira bakar ikan. Apa tujuannya itu? Karena bisa saja dia mengeluarkan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Maka orang konsentrasi ke bau itu. Sekarang banyak parfum. Kapur barus, tahu ke orang. Saya kalau urus sama jenazah, nak tumbuk itu kapur barus, nah, langsung pergi. Saya bilang kenapa kita ini parfum yang akan membawa kita ke alam basah. Tidak mau. Tapi biasa di rumah, saya pernah di rumahku itu nasimpang mamaku kapur barus pergi ke sekolah. Dia bilang ada bau mayat, ada bau mayat. Siapa bau mayat? Oh ternyata bajuku bau kapur barus. Dia bilang ada bau mayat. Emangnya ini bau mayat kapur barus. Baik, kita kembali ke setelah meninggal itu kita ada fardu kifayah ya. Setelah meninggal, apa itu? Yang pertama dimandikan, apalagi dikafani, apalagi disolatkan, terus dikuburkan. Biasa kita laksanakan itu. Apa yang disiapkan kalau orang mau dimandikan? Sabun, air, sampo. Apalagi disiapkan juga kainnya berapa lapis, perempuan itu berapa lapis, laki-laki berapa, yang jelas ganjil ya. Kalau laki-laki biasa 3, kalau lebih ya boleh. Perempuan itu ditambah dengan biasa penutup ya. Biasanya melaksanakan itu. Warnanya warna apa itu? Putih. Kalau warna pink boleh enggak? Sebab dia berpesan nanti kalau meninggal kayak itu ada kapan warna pink ya. Ya, semuanya sama ya. Diutamakan warna putih. Tapi kalau tidak lain ketika waktu tsunami di Aceh itu kan banyak, bukan lagi kain kafan dibungkuskan. Jadi tergantung daripada apa yang ada yang disiapkan, tapi dianjurkan ya seperti itu. Terus jangan pakai kain kafan yang mahal, yang biasa mah. Cuma biasa juga ada yang susah dirobek itu kalau yang terlalu murah. Iya. Baik. Pertama kita masuk dulu ya setelah kan kenapa disimpang itu orang meninggal? Biasa hidup lagi dong. Pernah dengar itu orang meninggal hidup lagi ya? Oh, mati suri. Bukan laki-laki, bukan yang suri namanya. Kenapa laki-laki dibilang mati suri? Ya, ada yang mengatakan dia belum mati itu, makanya disimpangi dulu. Oh iya, jangan langsung dikuburkan, sebab masih goyang-goyang lah di semua orang itu. Ih, kenapa goyang-goyang? Ya, biasa diperiksa ya, beberapa. Makanya biasa dokter itu dia tidak langsung pastikan, dia periksa semua, kalau sudah cukup sesuai medis, oh iya dinyatakan medis. Maka ditutuplah semua, ditutup gitu. Baik, pertama memandikan jenazah. Siapa yang memandikan jenazah? Tadi sudah bertanya Ibu. Ya, laki-laki, laki-laki, perempuan. Kalau itu makhluk yang gaib itu makhluk yang jadi-jadian itu yang cala baiba atau bencong. Siapa yang memandikan itu? Kembali ke asalnya laki-laki, tapi banyak yang rubah. Di sini perempuan di sini betisnya perempuan hidungnya perempuan dibawa masih laki-laki. Bagaimana itu? Dikasih Pak Imam, dia bilang yang sudah dioperasi, Pak Ustaz. Iya, makanya karena tidak ada yang mau kerja laki-laki perempuan, maka dipanggillah sejenisnya juga memandikan. Pernah terjadi di Tanda Lili itu. Dia itu meninggal ketika dalam keadaan begitu. Dia bilang Pak Imam, di atas perempuan dibawa laki-laki, disuruh perempuan mandi, tidak mau karena dibawa laki-laki. Saya bilang bagaimana solusinya? Dia bilang terpaksa dipanggil katanya sejenisnya itu untuk di dunia sudah menyusahkan. Bagaimana doanya? Kalau laki-laki Allahumma ghafir lahu, kalau perempuan Allahumma ghafir laha, kalau dia caca. Kenapa lagi ada begitu? Nauzubillah.
Jaga anak kita Budi, karena itu biasa pergaulan. Nggak ada anak kita dilahirkan bencong, tapi karena dia bergaul akhirnya seperti itu. Ya, salah jalan. Baik, yang kedua memandikan ya. Apa biasa disiapkan? Ada ember, ada baskom biasa ya, air. Biasa juga langsung dipakai itu. Kenapa dia langsung? Ini orang Capa ini biasa. Apa tahu mati lampu, mati kerang, pas kiri karonyo. Ada di kepalanya. Tugasnya kepala, rambut, muka, mata, Ya. gigi, bulu, telinga. Tugasnya yang kedua, bagian dada, ketiak, kuku-kukunya. Tugasnya yang ke ini yang penting ini, yang setinja ya, yang cebok itu ya. Nah, biasa di sini anaknya. Ya. Terus atau saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Makanya jangkik bombe-bombe di sama saudara tadi. Karena biasa kalau mau meninggal mi saudara anak dipanggil cebok ki. Tapi itu nasihat, nah bombe ki saudara anak. Kenapa ya? Karena ekki ki sama saudara anak. Nggak mau kasih amplop kau lebaran. Padahal butuh tonji bas saudara anak kalau tapi tidak minta. Terus ada di betisnya kakinya. Nah, terus ada yang pegang ujung kain kafannya itu. Apa tujuannya ditutup? Supaya tidak dilihat. Makanya dikelilingilah. Biasa spray. Disuruhlah orang pegang spray. Tapi apa yang terjadi? Yang pegang spray kepalaan di dalam. Saya bilang, apa lu lihat dari disuruh kok? Itu ditutup supaya kau tidak lihat begini. Kau di luar begini tutup. Nah pegang tapi kepala masuk. Kasih lelah itu karena lihat. Motor. Kenapa mau dilihat? Apaan mau ditahu? Itu yang bahaya. Aibnya nanti tahu. Karena lebih pintar ki penonton daripada pemain. Waktu saya memandikan jenazah, saya bilang, "Woi, jangan kau bicara." Bagaimana? Yang tidak boleh bicara itu orang mati. Karena kalau bicara orang mati lari semua kita. Jadi bagaimana nih kalau mau ke air? Tambahi. Bilang pengalat aku kasih ke mulut tidak aku bicara. Yang tidak boleh bicara itu setelah memandi. Makanya jangkit lihat ki. Karena kau dilihat sebentar, weh, dia kita tadi, hendak kuliah ki, saya kuliah ki, apa lu lihat? Apa lu lihat? Apa lu lihat? Enggak ji. Karena biasa orang kalau di penasaran tong ya mulai itu kasih tahu mah apakah di situ nih enggak boleh bicara. Jadi enggak boleh bicara, makanya tadi keluarganya memandikan. Apalagi dia penyakit gula misalnya, ada aib, ada busuk, ada ini nanti kan bisa. Kasihan itu orang meninggal masih dicerita-cerita lagi. Sudah waktu Jumat ya. Bagusnya lagi tadi materi tadi. Bu, tetap ada jadwal ke semua ya, saya di peternakan. Mau jadi tanggung jawab kalau tidak cuma orang. Baru di situ ada amplop lah. Tidak ada amplop. Siapa yang amplop ini? Enggak sih sebenarnya aku menyinggung, tapi kalau tersinggung ya alhamdulillah. alhamdulillah. Tidak, jaraknya agak jauh. Lanjut. Jadi sudah memandikan, gampang memandikan toh. Yang mana susah? Memandikan anak bayi atau orang mati? Yang mana susah? Orang mati. Weh, orang anak bayi kalau salah-salah bisa patah lehernya. Jaluk-jaluk ki. Tapi kalau orang mati tidak ada ji. Pegang timba, jaluk-jaluk mau lepas saya kepala anu. Makanya saya tuh kalau orang meninggal ku pegang timba aku, mau kok. Gandrang kok. Mulailah disiram. Pertama dicebok dulu, cebok, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Gimana kalau dia sudah bagus? Sama kalau cebok ki. Sudah tidak ada kotoran. Yakin? Bagaimana yakinnya? Nah jila ki. Jangan begitu jila ki. Oh, tidak Jo, yakin. Tapi dianjurkan pakai kos tangan di. Biasa. Nah, ya, medis tapi biasa bilang aja sama kok. Orang saya tuku kecil, orang tua aku tidak ada pakai kos tangan ya boleh. Tak apa-apa. Setelah itu barulah kita mulai. Ini kan baru cebok ini, belum dimandi nih. Sudah baru disabungi, dicuci, mandi-mandi biasa. Setelah itu barulah dimandikan. Jadi mandi itu bukan memandikan itu tadi cebok, menghilangkan najisnya, hadasnya. Apalagi mandi biasa, sabungi, bersihkan, barulah dimandi jenazah. Biasa lihat. Biasa mengintip. Apa diintip? Jadi ada cebok menghilangkan hadas najis, ada yang dimandikan pakai sabun, ada nanti mandi terakhir itulah mandi jenazah. Itu mau kasih tahu kan kita hari Jumat karena kalau kasih tahu kita nanti pintar makin tidak ada mau undang. Nanti BTD praktek ini
Ada yang mau meninggal kah? Ini perhatikan memang. Biasanya begitu, majlis salim kalau sudah pintar, mina bilang mudah-mudahan ada majlis salim meninggal supaya saya perhatikan langsung dia, dia mati. Tapi orang yang suka ingat mati itu tidak akan mati. Sepanjang dia belum mati, tidak mati itu. Apalagi mengkafani, nanti perhatikan mengkafani. Apalagi mengsalatkan. Siapa yang salatkan? Laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Ya semuanya, tapi perempuan itu kalau pergi melayat juga siap-siap juga untuk salat. Dede ini ustaz biasa. Mau maki urus ke jenazah saya, tinggal semua di pintu. Pindah-pindah saja sedikit. Dia bilang, enggak sini mah. Mau ke salat kita? Tidak. Ji. Ternyata bukan orang meninggal karena lihat, orang yang datang. Itu dasar asik gula. Harusnya nak doakan orang meninggal. Allahumma ghafir lahu. Kalau dia laki-laki. Allahumma ghafirli walahu. Kalau perempuan Allahumma ghafirli walaha. Enggak sih butuhnya. Kalau orang mau dikerja jenazah pindah-pindah bagi juga. Datang nomor salah hati tinggal di situ. Lama-lama kalau dia menangis semua tidak kanjar-kanjar gitu tidak. Banyak itu orang acting kalau meninggal ke keluarga, kasih turun. Saya kalau ada di bawah, nah bilang kasih turun, aku bilang kasih turun di sini, dan tidak mau aja. Balik-balik aja gitu paling. Mau tanya turun. Alhamdulillah. Apa pertanyaannya tadi? Datang ki kalau Ramadan orang yang telah meninggal ke kita, betul tidak? Ya. Betul tidak? Ya. Kalau persoalan roh itu bukan ranah tak. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Kalau kita berbicara masalah roh, Allah yang tahu. Namun ada beberapa riwayat ya terkait dengan itu. Tapi intinya ya mari kita, khususnya kita anak-anak dari ibu, orang tua, untuk mendoakan beliau. Rabbi ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah yang ditunggu oleh orang-orang tua kita. Tidak usah permasalahkan apakah datang rohnya atau tidak. Nah itu, karena roh itu urusannya Allah. Ya, pertanyaan yang kedua nanti ditambahkan. Ada beberapa ya Ustazah siapa lagi? Ada beliau di Zubaidah. Kemudian yang kedua ada Ustazah siapa namanya? Ilaha illallah. Dania. Iya. Jadi banyak di sini pakar-pakarnya ini insyaallah. Ya. Jadi pertanyaan kedua, apa itu pertanyaannya, Bu? Apakah setan di kerangkeng? Ya, di kerangkeng. Tapi kan banyak juga manusia yang mempunyai masih terbisikan. Nah, sedangkan di kerangkeng semua ini iblis dan sekutunya. Bagaimana? Tidak ja'a Ramadan, ketika Ramadan itu hadir, ya, lihat abu-abu jinan, pintu surga itu telah dibuka. Ya, Bu ya. Kemudian gulikat abu-abu niran, dan pintu neraka itu wasuf tidak di setan, dan setan-setan itu pada di kerangkeng. Jadi intinya semua ini, Bu, bukan setan yang nyata itu di kerangkeng. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan puasa? Al-imsak. Apa itu al-imsak? Menahan. Justru itulah kita berpuasa, menahan sehingga setan kerangkeng. Itu Bang. Yang heran orang puasa tetap tonji. Nah, jadi intinya al-imsak menahan, maka orang yang berpuasa pada hakikatnya dia kerangkeng setan. Kenapa? Dia berpuasa al-imsak, menahan. Jadi kapan dia tidak berpuasa al-imsak, berarti dia tidak bisa, tetap bisa jadi dia adalah bagian dari setan. Ya. Kemudian ya pintu surga terbuka. Artinya amal-amal Ramadan itu membuat semua amalnya itu pintu surga terbuka. Jangan keheran Budi. Ada pintu khusus bagi mereka dalam Ramadan yang berpuasa yang namanya pintu Ar-Rayyan.
Jadi pintu Ar-Rayyan ini khusus orang-orang yang berpuasa. Ya, jangan malas-malas masa Ramadan. Jangan malas-malas. Jadi Ar-Rayyan ini selalu memanggil ainas shaimun, ainas shaimun. Wahai engkau yang manusia yang berpuasa dalam Ramadan, ini pintumu khususmu yang Allah berikan untuk masuk. Jadi yang membuka sebenarnya pintu surga adalah kita dengan amaliyah Ramadan. Kita yang membuka. Ya Bu ya? Jangan sampai lain penafsiran. Orang meninggal dalam Ramadan langsung masuk surga, tidak, tetap melalui dengan hisab. Ya, dengan hisab. Jadi yang mengkerangkan itu adalah puasa. Karena kita menahan berarti tidak berbuat dosa karena menahan. Nah itu. Yang kemudian pintu neraka itu tertutup. Kenapa tertutup? Kita berpuasa, Bu. Ya, orang yang berpuasa itu dilarang begini, boy. Betul tidak? Betul. Berarti dia tutup neraka pada dirinya. Ya Bu ya? Alhamdulillah, sudah jelas sekali ya. Jadi nabilan setan, saya di penjara kan, bukan itu saya goda kok sendiri setan. Menjual-jual ki, makan-makan. Nabilan setan, jangan tuduh saya kan di penjara. Jadi perisai ya. Saum itu ada perisai. Jadi perisainya tergantung orangnya. Kalau dia mau puasa ya puasa, tidak. Artinya semakin menyadari kita bahwa pentingnya Ramadan, maka berlomba-lombalah kita beramal saleh, maka semakin kuatlah benteng kita dari gangguan itu. Ya. Oke, saya kira itu ya. Cukup sekian hari ini, menarik sekali. Ternyata Bu, biar Ramadan ini tidak ada yang loyo-loyo kuliah ya. Semangat semua. Saya kira tidak ada yang bertanya kalau puasa orang. Ternyata banyak. Kenapa kita air dia terus ke? Supaya dingin-dingin rasanya. Kita biar tak kirim. Oke, demikianlah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak KUA, Bapak Haji Mustafa SPD MM, dan Bapak Hamsa SHG. Semoga dengan apa yang disampaikan menjadi pengingat buat kita mengenai masalah kematian, dan kita juga bisa bersiap-siap bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.